Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, ini penting panjenengan mengerti supaya tidak gampang salah paham lalu bersikap yang mungkin merugikan agamanya atau merugikan bangsa dan negaranya, yakni harus paham sampai ngeh tentang Islam, negara, dalam hal ini NKRI, dan humanity, kemanusiaan. Orang yang hanya mikir agamanya saja, enggak peduli orang lain, enggak peduli bangsanya, wis pokok agamane tok ae. Dengan cara-cara juga yang mungkin cara-cara itu bisa membahayakan negara atau bisa membahayakan nyawa orang lain. Yang model kayak begini ini radikal, dan yang dicontohkan Nabi enggak seperti itu. Kalau sampean merasa paling gigih berjihad, kalah jihadmu dengan Kanjeng Nabi. Kalau merasa yang paling islami, paling rajin tahajud, sampean kalah tahajudmu dengan kanjeng Nabi. Kalau sampean merasa paling top berdakwah, dakwahmu juga kalah Kanjeng Nabi. Kalau merasa paling alim, ilmumu kalah dengan Kanjeng Nabi. Toh Kanjeng Nabi meskipun paling alim, paling berdakwah, paling berjihad, paling islami, Nabi tetap menjaga perasaan manusia yang lain meskipun di luar Islam. Nabi tetap berkomitmen bagaimana tidak mendolimi, tidak menyakiti orang lain meskipun mereka non muslim. Artinya enggak benar dan tidak dicontohkan Rasulullah SAW orang yang dengan kedok agamanya, dengan kodok Islamnya, ngawur, kalap, membabi buta, mabuk dengan agamanya, terus sampai melakukan hal-hal yang bisa membahayakan orang lain. Itu namanya radikal, tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian ada juga orang yang begitu komitmen dengan nilai-nilai kemanusiaan, tentang humanity, tentang HAM, tentang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi atas nama HAM mereka mengatakan pergaulan bebas. Atas nama HAM mereka membolehkan pacaran yang ngawur-ngawur. Atas nama HAM, nyun sewu, mereka minum minuman keras, hak asasi saya. Bahkan atas nama HAM pula mereka membuat jaringan-jaringan internasional yang itu bisa membahayakan kedaulatan negara. Mereka membawa masalah hukum nasional yang sebetulnya bisa selesai di situ, tapi dibawa ke mahkamah internasional atas nama HAM. Ujung-ujungnya negeri ini nyuwun sewu disanksi asing, disanksi PBB, ekonomi segala macamnya, yang itu menyengsarakan bangsanya sendiri. Orang kayak begini ini enggak dikehendaki Islam juga. Atas nama HAM, atas nama kemanusiaan, enggak peduli dengan syariatnya, enggak peduli dengan kedaulatan negaranya. Paham ya? Orang punya paham HAM seperti ini, paham HAM, gerakan HAM seperti ini,
Akhirnya dia dan kelompoknya juga melakukan pelanggaran HAM yang lebih besar. Wong kumpul kebo dilarang nggak gelem, jarene hak asasi. Bareng pacare hamil digugurkan. Dia berpacaran berkedok HAM, lalu saat dia menggugurkan melanggar HAM, hak asasinya bayi ini loh, yang itu jauh lebih berat. Ini aplikasi HAM yang salah, berkedok HAM melanggar HAM, lalu diatur secara hukum nasional nggak gelem. Alasannya di luar negeri nggak begini, di luar negeri bebas, lalu dia pun juga bebas. Nyun sewu, ketika negara mengintervensi, mengawasi tidak boleh ada transfer uang dalam jumlah besar dari luar negeri karena khawatir membahayakan, dia malah menggugat ini melanggar HAM. Nah setelah itu dibiarkan, negeri ini jadi tercabik-cabik, sisi tertentu ditarik-tarik Amerika, sisi tertentu ditarik-tarik Iran, sisi tertentu negeri ini ditarik-tarik Saudi, sisi tertentu ditarik-tarik Mesir Ikhwanil Muslimin. Negeri ini menjadi tindak independen, Amerika narik, Saudi narik, Iran narik, Mesir narik, jadi enggak karu-karuan. Terjadi instabilitas politik maupun keamanan yang kalau aparat nggak bisa nangani bisa perang saudara. Korbannya Yaman ratusan ribu, korbannya Suriah mungkin sudah juta, Iran juga sudah juta. Awalnya nggak mau dicegah, alasannya hak asasi. Padahal kalau itu dibiarkan mengorbankan ribuan nyawa, itu juga melanggar hak asasi. Biarkan negara ini menindak siapapun sampai menghilangkan nyawa sekalipun, bagi orang, gerakan atau kelompok yang nyata-nyata akan mengkudeta, membahayakan negara. Kalau memang itu harus jadi korban, biar itu yang jadi korban. Toh hanya 1-2 orang, tapi jutaan rakyat selamat. Daripada takut menindak itu alasan melanggar HAM, akibatnya perang saudara, ratusan ribu orang jadi korban. Mending milih yang katanya melanggar HAM tapi menyelamatkan manusia yang jumlahnya lebih besar, daripada tidak berani menindak karena takut pelanggaran HAM tapi akhirnya korbannya malah lebih banyak. Paham nggih? Kula suwun ngeten-ngeten iki menilai, memandangnya juga seimbang. Terus kadang yang menyoroti, yang mengomentari, lek ono aparat menghilangkan nyawa orang, rame-rame pelanggaran HAM berat. Dari kelompok itu mateni rakyat sipil, mateni aparat, nggak pernah ada yang menyuarakan itu pelanggaran HAM. Mereka ngebom sampai jumlah korbannya puluhan, nggak ada yang mengatakan itu pelanggaran HAM. Tapi ketika pelaku pengeboman itu ditangkap, saking mangkele mungkin aparat, neng penjara dikamplengi, rame-rame itu pelanggaran HAM. Kenapa ketika mereka membunuh orang banyak tidak kamu katakan pelanggaran HAM? Niki foto nomor niki Mas niki. Sak cukupnya aja ya. Enggak usah banyak-banyak ganggu konsentrasi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berkedok HAM abai terhadap keamanan bangsanya gak benar. Yang berkedok HAM meninggalkan nilai-nilai agama dan syariatnya gak benar.
yang berkedok syariat, tapi sampai melakukan langkah-langkah yang mencederai rasa kemanusiaan, nggak peduli tentang humanity, itu juga nggak benar. Halo, paham nggih? Itu sebagaimana kalau di NU itu mesti harmoni imbang antara keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ya tiru Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi niku Islami bener, 100% Islami. Bahkan kalau persentase itu bisa 150, ya saya katakan 150% Nabi itu Islami. Tapi se-Islami apapun, komitmen keislamannya luar biasa. Nabi juga komitmen menjaga negaranya. Meskipun negara Madinah nggak semuanya Muslim, Kristennya banyak, Yahudinya banyak, Sobiinnya juga banyak, penyembah berhalanya juga banyak. Tapi sebagai suatu negara yang ngayomi semua, termasuk yang diayomi terbanyak tentu umat Islam. Keislamannya Kanjeng Nabi tidak sampai membuat Kanjeng Nabi terus berstatement lalu melakukan tindakan, woi, ini negara Islam, sehingga Islam ngalih, minggat, nggak berhak kamu. Nabi nggak begitu. Bahkan tonggone Yahudi loro oleh Nabi juga disambangi. Orang non muslim loro, Nabi tidak berat, tidak canggung untuk meruqyah, nambani nyuwuk sampai orang itu sembuh. Kurang apa islaminya Kanjeng Nabi? Tapi Nabi tetap saja menghormati kemanusiaan. Dalam Quran dikatakan, wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighuhu ma'manah. Jika ada seorang musyrik datang padamu minta perlindungan, minta suaka, hai Muhammad, terima aja, lindungi orang itu, beri suaka. Siapa tahu orang non Islam musyrik itu bersamamu, dekat dengan sampean, karena dilindungi, krungu azan, krungu pengajian, krungu hadis, krungu Al-Quran, suwe-suwe angen-angen, suwe-suwe oleh hidayah, suwe-suwe melebu Islam. Non muslim pun minta suaka, diberi suaka, diberi perlindungan. Keislamannya Kanjeng Nabi tidak menutup nilai-nilai kemanusiaan, imbang. Paham niki nggih? Untuk menjaga kerukunan, persatuan di negeri Madinah yang penduduknya kayak NKRI begini, campur-campur, Nabi membuat aturan, regulasi, kalau sesama muslim haram disakiti, haram dibunuh, non muslim pun juga haram disakiti, haram dibunuh. Man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa menyakiti orang kafir dzimmi, maka dia telah menyakiti saya. Mengganggu non muslim berarti mengganggu saya. Menyakiti non muslim menyakiti Kanjeng Nabi, enggak boleh. Kenapa menyakiti non muslim kok dianggap juga menyakiti, merugikan Islam, merugikan Kanjeng Nabi? Nabi termasuk dilanjut ulama-ulama ini berkewajiban dakwah, menampilkan Islam yang sebegitu menarik. Bagaimana Islam itu menjadi magnet sehingga orang di luar Islam tertarik masuk Islam. Lek main kampleng ae,
kasar, nggak peduli itu menyakiti merugikan orang Islam. Akhirnya terjadi antipati kepada Islam. Orang non muslim sulit didakwai, diajak masuk Islam. Ini merugikan siapa? Merugikan siapa? Merugikan Islam. Makanya bahasanya Nabi, menyakiti, mengganggu non muslim berarti juga menyakiti, mengganggu Islam, mengganggu kanjeng Nabi. Paham? Terus kita nanti toh di akhirat akan dihisab. Saat dihisab itu ada yang terkait dengan hak Allah. Ngapunten Gusti, kula kadang salate bolong. Gampang pangeran wis tak sepuro, ngono gampang. Tapi ada juga yang terkait dengan hak sesama anak Adam, apa hak dengan manusia. Ini enggak bisa langsung sepurone Gusti. Jadi Gusti Allah ya njaluk sepuro sekono. Termasuk tonggo-tonggo non muslim sekalipun yang pernah kau dolimi, kau sakiti, mau kemplang, mau colong pitike, mau kafir ayo dijarah. Nanti di hari kiamat diberi kesempatan menuntut. Apa zaman kok kafir ya gandang mlebu Islam sampai mati? Nggih salah ustad niki. Kula sak keluarga dilarani ada. Loro kula mbiyen pun meh mlebu Islam. Saking niki kasar ya lambene kula dilarani, kadang digepuk barang. Akhirnya yang terjadi antipati kepada Islam. Tibake tanggane enggak sida mlebu Islam, salahnya ini harus bertanggung jawab. Paham niki? Nah, jadi harus Islami dan sekaligus harus manusiawi. Ya hablum minallah, ya hablum minan nas.